Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan banyak rezeki kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan semua keluarga, sahabat dan semoga bisa sampai kepada kita umat di akhir zaman. Lewat kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salah satu nikmat terbesar yang diberikan kepada kita adalah kehidupan. Namun kita harus ingat bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78 yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Ayat ini menegaskan bahwa kematian adalah hukum Allah yang pasti dan akan dialami oleh setiap makhluk hidup termasuk manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian meskipun dia kaya, terkenal atau memiliki kekuasaan yang besar. Al-Aqim dalam sebuah ceramah pernah mengatakan, bila kelahiran memang berurutan, tapi kematian tidaklah. Ia bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kematian adalah akhir dari kehidupan di dunia saat ini. Saat kematian datang, semua harta benda, jabatan dan kekuasaan yang kita miliki akan menjadi sia-sia. Ingatlah kami setiap hari, niscaya kita bisa tergerak untuk beribadah dan melakukan hal-hal baik. Sekian apa yang harus saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukurlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini, insyaallah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaat yang telah dari kiamat nanti. Amin. Berduduknya saya di sini akan menyampaikan 5 keutamaan pada soal kami pada Jumat. Yang pertama, bersinari cahaya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pada sholat kami pada hari Jumat, maka akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Bagaimana kamu nggak ada ini. 2. Perintah dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang baca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, maka dirinya akan terhindar dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. 3. Disenari cahaya di antara Jumat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dibentangkan cahaya dari bawah telapak kaki hingga sampai ke langit. Cahaya itu akan memancarkan dirinya pada hari kiamat dan dia akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Abu Bakar bin Abdul. Keempat, terhindar dari gangguan syaitan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi dan Al-Baqarah, maka barang siapa yang dan Al-Baqarah, maka dia berumah itu akan terhindar dari gangguan syaitan. Hadis riwayat Ibnu Majah. 5. Pengingat hari kiamat. Dalam surah Al-Kahfi ayat berapa kita? Dalam surah Al-Kahfi yang berbunyi, "Wa yawma nusayyiru al-jibalu wa taral arda barizatan wa nahsyuruhum fala nughadiru minhum ahada." Dan ingat ketika hari itu kamu perjalankan di bumi dan kamu buat bumi berlata dan kami tidak akan meninggalkan seorang pun di antara mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah kita beri Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa anzala minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, terutama nikmat sehat iman dan Islam, dan masih banyak nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliau yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang karena adanya ad-dinul Islam. Berikutnya saya di sini ingin menyampaikan sedikit tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi. Ada beberapa keutamaan membaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, yaitu terhindar dari fitnah dajjal, terhindar dari godaan syaitan, mendapatkan kedamaian dalam hati, mendapatkan cahaya yang menyinarinya di antara dua Jumat. Dari Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dalam Sahih Al-Jami' yang artinya, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia terhindar dari fitnah dajjal. Salah satu surah dari Al-Quran yang diamalkan Rasulullah SAW pada hari Jumat, yaitu surah Al-Kahfi. Disebutkan dalam sebuah riwayat ayat keutamaan bagi yang membaca 10 ayat surah Al-Kahfi. Bagi kalangan Muslim, hari Jumat sendiri adalah salah satu hari istimewa dibandingkan hari lainnya. Sebagaimana dalam hadis, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi alaihissalam diciptakan. Pada hari itu ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya. Tidak ada hari kiamat terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan dari 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ini diungkapkan dalam sebuah riwayat hadis sahih dari Rasulullah SAW. Salah satunya disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu dalam Sunan At-Tirmidzi yang menunjukkan sabda Rasulullah SAW. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, yang artinya, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia terlindung dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud.
Riwayat lainnya menyebutkan hal berupa dari Anas An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian mengalami kedatangan dajjal, maka hendaknya baca ayat pertama surah Al-Kahfi." Hadis riwayat Muslim. 10 ayat pertama surah Al-Kahfi menjelaskan tentang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan para pemuda Ashabul Kahfi yang berada di dalam gua dari penguasa zalim yang hendak menangkap mereka. Seorang muslim dianjurkan membaca dan menghafal 10 ayat pertama dalam Al-Quran tersebut bersiap menghadapi hari akhir. Keterangan tersebut juga disandarkan dari pendapat Imam Nawawi. Ia berkata, beberapa ayat dalam permulaan surah Al-Kahfi mengandung perkara-perkara ajaib yang luar biasa, sehingga siapa yang dapat merenungi maknanya, ia tidak akan tertipu oleh dajjal. Di samping itu, orang yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dimulainya cahaya batinnya dari telapak kakinya hingga ke langit, yang memberikan sinar batinnya terang di hari kiamat, dan diampunilah baginya semua dosa di antara 2 Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Akhirul kalam wal kalam wa yastur yastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhan qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah salat subuh mushola Al-Hikmah sekalian, kita lanjutkan sholawat serta salam. Alhamdulillah. Haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberi kita nikmat sehat ya, dan telah mempertemukan kita di tempat yang penuh barokah ini insyaallah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini, yakni Dinul Islam. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan surat Al-Kahfi ayat 1-10 di hari Jumat. Keutamaan dari 10 ayat pertama surat Al-Kahfi ini diungkapkan dalam satu riwayat hadis sahih dari Rasulullah SAW. Salah satunya disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu dalam Sunan At-Tirmizi yang menuturkan sabda Rasulullah SAW. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Man hafidha 'ashra ayati min awal suratul Kahfi usima minad dajjal. Artinya, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan terlindungi dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Abu Dawud. Dikutip dari Ibnu Katsir dalam An-Nahyah fi Al-Fitan wa Al-Malahim, melalui riwayat Muslim disebutkan 3 ayat pertama surat Al-Kahfi dapat menjaga dari dajjal. Abu Dawud berkata, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Hisham Ad-Dastuwai dari Qatadah, namun referensinya sedikit berbeda, yakni siapa yang menghafal ayat terakhir. Hadis tersebut juga disahihkan oleh At-Tirmizi. Jadi tidak hanya 10 ayat awal saja, tapi juga 10 ayat akhir surat Al-Kahfi itu juga bisa menjaga kita dari fitnah dajjal.
Nah, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi itu juga menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para pemuda Ashabul Kahfi yang berada di dalam gua dari penguasa zalim yang hendak menangkap mereka. Menurut buku ensiklopedia Kiamat, Muslim dianjurkan membaca dan menghafal. Jadi tidak hanya membaca saja ya, tapi membaca dan menghafal 10 ayat pertama dalam Al-Quran tersebut untuk bersiap menghadapi hari akhir. Keterangan tersebut juga disadarkan dari pendapat Imam An-Nawawi. Dia berkata, beberapa ayat dalam permulaan surah Al-Kahfi mengandung perkara-perkara ajaib dan luar biasa, sehingga siapa yang dapat merenungi maknanya, ia tidak akan tertipu oleh Dajjal. Jadi tidak hanya membaca, tidak hanya menghafal, tapi juga direnungi maknanya. Insya Allah kita semua dihindarkan dari fitnah Dajjal, fitnah dan kejahatan Dajjal. Nah, jelasnya diterjemahkan atau ilah Umar dalam buku Tanda-Tanda Kiamat. Di samping itu, orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan diampuni dosanya di antara 2 Jumat. Rasulullah SAW bersabda, An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati sata'alahu nuran min tahti qadamihi ila ananis samai yudi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufara lahu ma bainal jumu'ataini. Yang artinya dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka timbullah cahaya baginya dari telapak kakinya hingga ke langit yang membolehkan sinar baginya kelak di hari kiamat, dan diampunilah baginya semua dosa-dosanya di antara 2 hari Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Jadi cukup sekian keutamaan surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dan ayat akhirnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan beberapa pemaparan terkait manfaat dan keutamaan dalam menonton surat Al-Kahfi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita diberikan cahaya kemuliaan terang benderang hingga saat sekarang ini. Langsung saja saya akan memaparkan terkait keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Bahwasanya membaca Al-Quran itu merupakan aktivitas yang telah berlangsung sejak Rasulullah SAW menerima wahyu, dan membaca Al-Quran itu merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada hari Jumat, yang dimana hari Jumat ini seluruh pahala beribadah akan dilipat gandakan. Selain itu, pada malam Jumat dan hari Jumat merupakan malam atau hari yang mustajab untuk berdoa. Alasan mengapa hari Jumat merupakan hari yang istimewa dalam agama Islam sesuai dengan hadis berikut, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik hari pada saat matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itulah azan diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga dia dikeluarkan dari surga. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali pada hari Jumat.
masyarakat Muslim yang mengamalkan pembacaan surat Al-Kahfi setiap malam Jumat atau hari Jumat. Masyarakat Muslim menjadikan bacaan surat Al-Kahfi sebagai amalan rutin setiap Jumat, malam Jumat atau hari Jumat. Namun ada beberapa ketentuan dan alasan mengapa surat Al-Kahfi itu penting untuk diamalkan di hari Jumat. Beberapa keutamaan Al-Kahfi yang diamalkan di hari Jumat, diantaranya yang pertama di sini adalah diterangi cahaya antara dia dengan Ka'bah sesuai dengan hadis berikut dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka dia akan diterangi oleh cahaya antara dia dengan Bait Al-Atiq Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Selanjutnya di sini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal jika menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka ia terpelihara dari kejahatan Dajjal. Poin yang ketiga di sini selanjutnya diterangi antara cahaya dua Jumat. Mengutip dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ia akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi teman-teman sekalian, beberapa pemaparan tadi bahwa sesungguhnya keutamaan Al-Kahfi itu sangat penting untuk diamalkan di hari Jumat. Dan untuk meningkatkan ibadah kita juga bisa mengamalkan beberapa poin yang sudah saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum